Putin dituding dalang kematian Prigozhin, Kremlin mengatakan itu adalah kebohongan mutlak. С начала 90-х годов это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kremlin menyangkal spekulasi yang menyebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin berada di balik kecelakaan pesawat yang diyakini menghabisi bos grup Wagner Yevgeny Prigozhin. Banyak pihak memandang kecelakaan pesawat itu sebagai pembunuhan balas dendam atas pemberontakan yang gagal dilakukan kelompok tentara bayaran itu. Sekarang tentu saja banyak spekulasi seputar bencana ini dan kematian tragis para penumpang pesawat tersebut Yevgeny Prigozhin. Tentu saja di barat, semua spekulasi ini disajikan dari sudut pandang tertentu. Semua ini adalah kebohongan mutlak, ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip dari Sputnik. Peskov mengatakan tidak ada pertemuan antara Putin dengan Prigozhin, sembari menambahkan dia belum tahu apakah Presiden Rusia itu akan menghadiri pemakaman atau tidak. Ketika ditanya tentang penyelidikan, Peskov mengatakan bahwa masih ada sedikit fakta dan mencatat bahwa rincian lebih lanjut harus diklarifikasi selama penyelidikan. Hasil resmi penyelidikan kecelakaan pesawat dan dipublikasikan, kata Peskov. Terkait dengan nasib grup Wagner, Peskov mengatakan secara de jure kelompok itu tidak ada sebagai suatu struktur sehingga sulit mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan lupa bahwa tidak ada struktur seperti itu, tidak ada PMC Wagner secara de jure. Memang ada kelompok Wagner seperti yang berulang kali dikatakan Presiden yang telah memberikan kontribusi besar dalam operasi militer khusus, jelas Peskov. Mengenai masa depan kelompok Wagner, saya tidak bisa memberitahu ada apapun saat ini. Saya tidak tahu, ia menambahkan. Sebuah pesawat jet bisnis Embraer Legacy dengan 3 anggota awak dan 7 penumpang di dalamnya jatuh di wilayah Taiv, Rusia saat dalam perjalanan ke Saint Petersburg dari Moskwa pada hari Rabu. Otoritas penerbangan sipil Rusia mengatakan bahwa pemimpin tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin dan seorang komandannya Dmitry Utkin berada dalam daftar pesawat naas itu. Polandia terus bermain api dengan Rusia. Hal ini tak bisa dianggap remeh karena Rusia bukanlah bocah yang bisa dipermainkan. Dari Kaliningrad hingga aksi Polandia ke tentara Rusia membuat Rusia sudah menyiagakan senjata nuklirnya dari Belarusia yang sudah siap diarahkan dan hanya tinggal aba-aba saja untuk menekan tombol kehancuran. Bukan hanya Polandia yang akan berkeping-keping, namun seluruh negara Eropa bisa tinggal nama karena permainan bocah teknik ini. Lihat saja Ukraina sudah porak-poranda, maka dengan mudah Polandia juga menjadi tempat yang sama. Dan bukan tidak mungkin jika warganya akan menjadi refugi sama seperti warga-warga Ukraina. Diberitakan sebelumnya, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan bahwa tentara Wagner telah meminta izin untuk pergi tamasya ke Polandia. Polandia saat ini sedang dalam siaga tinggi. Mereka khawatir Wagner akan mengancam kedaulatan mereka. Namun demikian, aksi Wagner ini dikhawatirkan akan memicu peperangan meluas. Sekedar informasi, Polandia adalah bagian dari Pakta Keamanan Atlantik Utara atau NATO.
Jika Wagner menyerang NATO, maka konflik terbuka dengan Rusia plus Belarusia bisa terjadi, bahkan perang dunia. Tentara Wagner sudah mulai membuat kami gelisah. Mereka meminta izin untuk pergi ke barat. Dan saya berkata, mengapa Anda harus pergi ke sana, ke barat? Mereka berkata secara diam-diam, kami mengandalkan apa yang terjadi. Kami akan bertamasya ke Warsawa dan Rezo, ujar Lukashenko saat berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lukashenko menuturkan bahwa Rezo sangat menjengkelkan para tentara Wagner. Mereka tahu bahwa suplai kendaraan dan peralatan militer Ukraina berasal dari Rezo. Wagner berkesimpulan bahwa Rezo adalah masalah. Tentu saja saya menahan mereka seperti yang telah kami sepakati. Di Belarusia Tengah saya tidak ingin memindahkan mereka. Mereka semangat, mereka di sana sangat rendah. Mereka ingin memberikan penglihatan yang sangat buruk kepada kami, dan saya ingin memberikan penghargaan atas aksi mereka yang sangat konyol dan lemah, ungkapnya. Lukashenko juga memberitahu Putin tentang pergerakan pasukan Polandia. Saat ini pasukan Polandia berada di 40 km dari kota Berz di Belarus. Polandia juga telah membuka pusat perbaikan tank Leopard. Sebuah lapangan terbang telah diaktifkan di Rezo, tempat Amerika dan lainnya mengerahkan kendaraan mereka. Saya akan menjelaskan mengapa saya ingin menarik perhatian Anda pada masalah ini. Meskipun saya ingin menekankan Anda menempatkan ini dengan sangat tepat dan benar di Dewan Keamanan. Adapun Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menuding Polandia bernafsu menguasai wilayah barat Ukraina dan juga Belarusia. Rusia berjanji akan mencegah rencana Polandia dengan mengerahkan semua sumber dayanya. Pernyataan Putin ini muncul dalam sebuah rapat dengan Dewan Keamanan Tetap Rusia belum lama ini, sekaligus mengindikasikan kemungkinan melebarnya konflik secara terbuka antara Rusia dengan Polandia. Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin mengungkapkan bahwa para pejabat Warsawa secara bertahap mulai memahami bahwa tidak ada jenis bantuan barat